Negeri 2 Taruh. Aku BND SMP. Kemudian perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, kemudian dari Pasda Pendamping Tarto Foundation. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di sini pada acara pembukaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan, yang keempat doa, dan yang kelima penutup, dilanjutkan dengan materi. Marilah kita buka acara pembukaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan membaca Bismillah. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Bapak Supriyanto Esos MH di Batar Singkat. Saya ucapkan sugeng rawuh, dan Mas Anggun dari Yayasan Rukun yang fokus di bidang lingkungan. Kepada yang terhormat Bapak Ibu Guru serta staf SMP Negeri 2 Taruh yang saya hormati, dan anak-anakku semua siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Taruh yang saya sayangi. Semoga hari ini kalian dalam kondisi sehat. Sehat enggak? Alhamdulillah. Bahagia harus. Hari ini adalah pembukaan kegiatan P5. P5 singkatannya apa? Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, ada itu. P5 sampai nggak ngerti P5 apa ya, kebangetan. Ya diapalkan, nanti titiknya P5 siapa? Nah itu. Ya, penguatan profil pelajar proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Harapannya adalah kalian menjadi generasi muda yang Pancasilais. Maksudnya apa? Punya kemandirian, mandiri, kreatif, berkolaborasi, bergotong royong,
dalam melakukan kegiatan. Kegiatan tema 1 sudah dilaksanakan pada bulan Agustus, yaitu suara demokrasi. Ngapain ya dulu? Di suara demokrasi kalian melakukan kegiatan apa? Pemilihan ketua kelas. Apa hasilnya? Dapatnya apa mbak dulu waktu pemilihan ketua kelas? Yo, apa yang kalian dapatkan dari kegiatan tema 1? Pemilu, ya pemilu, diajari pemilu, milih ketua kelas. Nanti ketika kamu umur 17, ada pemilu sudah paham, oh pemilu itu seperti itu. Coblos, masukkan, dihitung, semuanya harus serba terbuka, dihitung. Tema 2, gaya hidup berkelanjutan. Ini berarti hidupmu itu harus tetap lanjut. Maka butuh lingkungan. Lingkungannya harus sehat. Ya, nanti kan lingkungannya itu kamu anak turunanmu besok yang akan melanjutkan. Maka ketika kamu buang sampah sembarangan, buang plastik, akan terjadi tumpukan plastik sampah. Ya, nutup tanah, banjir, air hujan nggak bisa lewat karena tertutup sampah plastik. Sudahkah kalian membuang sampah di tempatnya? Sudah belum, jujur? Tapi saya masih lihat ada banyak sampah. Belum, yang belum mutu bisa buang sampah. Masa kamu sekolah dari SD 6 tahun, SMP ini sudah bersaturan dididik untuk buang sampah tidak bisa. Jadi bersama Bapak Supriyanto dan Mas Anggur diajari mengelola sampah yang baik, yang benar, ya. Begitu, sehingga slogannya SMP 2 Tarub, bersih lingkunganku, sehat dan segar sekolahku. Itu ya, sekolah kita jadi bersih. Kalau sekolahnya bersih, enak, nggak kumuh. Ke depan saya sudah umumkan kemarin ya, akan ada gerakan bebas sampah. Nggak boleh ada lagi sampah plastik. Atau kalaupun ada harus dikelola dengan baik dan benar. Hari ini kita akan dapat materi yang sangat bagus dari Dinas Lingkungan Hidup. Ya. Semoga kalian, saya harap bisa mengikuti kegiatan T5 tema 2 dengan baik, tertib, selalu mematuhi aturan dan disiplin tata tertib SMP Negeri 2 Tarub. Bisa tidak? Bisa, harus jadi anak yang hebat. Ya, supaya SMP Negeri 2 Tarub dengan logonya SMP 2 Tarub Branding School, benar-benar kita sedang membranding sekolah kita menjadi sekolah yang baik, dengan lulusan nantinya kalian punya karakter yang terdidik, karakter yang bagus. Terima kasih kalau kalian sudah bisa jadi anak yang punya karakter bagus. Contoh yang nyata sudah kelihatan ketika kalian ketemu tamu atau guru dari mana saja. Saya lihat sudah banyak yang bagus, ya, lewat dengan begini, ya, keren, ya, sudah bagus, sudah banyak yang mengikuti. 70%, 30%-nya masih belum, tapi sudah bagus 70%. Saya lihat kalau ketemu saya 100%, ya, selalu ibu, ya, begini. Kalau ketemu yang lain saya lihat intip-intip masih belum, ya. Bukan hanya bertemu dengan saya saja, tapi juga dengan bapak ibu guru atau tamu dari luar yang belum kalian kenal harus tetap sopan, punya karakter yang bagus. Terima kasih untuk selalu mengikuti tata tertib. Demikian dari saya, ya dulu ya, Spenduta. Kalau saya bilang Spenduta, kamu yes. Spenduta yes, Spenduta oke gitu ya. Yuk, Spenduta. Yes. Spenduta. Belum, yang belakang belum. Nggak mau. Bocah lanang kan lempeng ya. Kesana kan dulu. Burung kapan
masih ya. Yuk, sepeda. Belakang masih belum. Sepeda. Sepeda. Tengah belum, depan belum. Ya, belakang sudah, tengah lempeng, ngarep lempeng. Yuk semuanya. 1, 2, 3, sepeda. Tengah belum. Cewek-cewek ini belum. Ya. Yuk sepeda. 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 Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejenak kita tundukkan kepala untuk berdoa. Mudah-mudahan acara pembukaan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan berjalan lancar sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Dan untuk yang sebentar yang belakang kita berdoa mudah-mudahan acara sampai nanti saat pelaksanaan P5 ya, bisa menghasilkan hasil yang maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika wa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min al-ahwa'i wal afat wa taqdina biha min jami'il hajat wa tarfa'una biha inzal ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ma yadun min khair Muhammad. Allahumma nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma ya muyassirul asir yassir 'alaina kull asir. Allahumma ya Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMP 2 Negeri Garut beserta guru-guru di SMP 2 Negeri Garut KWMK. Yang kami hormati pula teman kami dari Yayasan Rukun. Yayasan Rukun ini yayasan yang terdiri dari orang-orang yang peduli terhadap lingkungan itu. Yayasan Rukun sudah langsung ber-MOU dengan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya memberi penyadaran tentang permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten. Kita tidak bekerja sendiri, tapi perlu kolaborasi dengan pihak lain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang hari ini masih memberi kita nikmat sehat ya. Salawat dan salam kita sanjungkan pada Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga serta sahabatnya, sehingga di hari akhir kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Kalau kita bayangkan sehari itu Kabupaten Tegal menghasilkan 800.000 kilo sampah atau 800 ton. Bayangkan 800 ton. Cegah ya. Cegah itu suatu upaya untuk menghasilkan sampah. Contoh, kalau kita beli sarapan di rumah ya, sarapannya satu,
bungkus sarapane ada kertas minyak, ada daun pisang, terus dibungkus kertas koran, diplastiki, terus dikerseki ya. Adik-adik kalau beli sarapan kan satu kali sarapan sampai ada karet gelang, ada kertas, ada plastik kresek, ada kertas minyak, ada kertas koran. Terus kalau sarapannya tidak habis jadi sampah lagi. Nah, itu kalau punya gaya hidup minim sampah harus dicegah. Kalau beli sarapan bawa mangkok sendiri. Nah, kalau sarapan dihabiskan ya. Itu salah satu upaya mencegah timbulnya sampah. Cara yang simple ya, kalau makan dihabiskan. Karena menurut survei ya, Indonesia itu penghasil sampah makanan, sisa makanan terbesar ketiga sedunia. Berarti kalau adik-adik makan nasi tidak habis, itu menyakiti satu petani, menyakiti tukang selip, nah tukang selip, menyakiti tukang angkut yang membawa padi menjadi beras ke rumah kita, menyakiti yang jual pupuk, menyakiti banyak pihak yang tersakiti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya langsung di depan. 9 juta? Iya. 9 juta? Iya. 9 juta? Iya. Mantap. Kalau saya sampaikan bagaimana sampahmu, kalian jawab sampahku tanggung jawabku. Bisa? Bisa. Nah, bagaimana sampahmu? Sampahku tanggung jawabku. Iya, kurang keras lah. Bagaimana sampahmu? Ya, sampahku tanggung jawabku. Nah, jadi sudah disampaikan mengenai tentang bagaimana cara mengelola sampah. Karena sampah itu ada sampah organik, ada sampah organik, ada juga namanya yang terakhir residu. Nah, saya akan menyampaikan sedikit gambaran tentang bagaimana pengelolaan sampah yang organik. Kebanyakan sampah di saat ini, sampah dari rumah tangga, sampah dari adik-adik semua itu adalah sampah organik. Kalau sampah anorganik itu bisa di setiap kelas membuat yang namanya bank sampah, atau sekolah membuat namanya bank sampah. Nanti setiap kelas sampah yang anorganiknya dikumpulkan Pak, nanti ditimbang, nanti dapat ditukar dengan apa, nanti masuk ke pengelolaan kas kelas. Itu bisa. Nah, sekarang kita mencoba sampah organik. Bagaimana sih sampah organik kita? Makan makanan, contoh makan cilok udah habis, makan nasi udah habis. Bagaimana nanti kita solusinya? Biasanya setiap kelas itu ada namanya komposter untuk mengkompos sampah-sampah organik di setiap kelas. Di daerah atas sudah ada ya tiap kelas itu ada komposternya. Di sana airnya melimpah. Bahkan sekarang lagi masa produksi pembuatan air mineral misalnya. Ini fungsi dari biopori. Ya, ini juga bisa sebagai
tempat pengomposan. Nanti sampah sisa makanan ada semua, ada sisa makan ya, biasanya makan udah habis ya, keluar dimasukkan ke dalam sini, dimasukkan ya, nanti ditutup, ditinggal. Setiap ada yang makan di rumah atau di sekolah, nanti kalau di sekolah ada, sekolah kan mungkin menggunakan komposter atau menggunakan biopolik, yang penting dimasukkan sisa sampah-sampah organik ya. Paham ya? Ini namanya apa? Biopori. Ini namanya biopori ya. Biopori ini tergantung dari jenis ukurannya. Semakin besar ukurannya, semakin menampung sampah yang lebih besar. Ini seperti ini namanya biopori. Ini dilupa ya. Ingat ya. Ini namanya apa? Iya, lagi. Bagaimana sampah pun? Iya. Bagaimana sampah pun? Sampahmu tanggung jawab. Benar ya, tanggung jawab Pak. Ada semua ya. Sampahnya sendiri, tanggung jawabnya sendiri. Karena kenapa seperti itu? Kenapa sampahmu bukan tanggung jawab? Misalkan sampahku tanggung jawabku, wah repot. Ya, karena sampahku ya tanggung jawabku. Sekarang ada contoh seperti ini. Ini buat semua ya. Kenapa sampahku itu tanggung jawabku? Ini contohnya. Gelas air mineral ini bisa hancur itu selama 450 tahun, 200 sampai 450 tahun. Kalian minum air gelas mineral ini, diminum, ya. Sekarang tidak ada orang lingut, tidak ada orang. Setelah minum habis buang. Ini adalah sampah tanggung jawabnya sendiri. Berarti jika kalian ini lamanya 400 tahun, umur kalian berapa? Ini jadi tanggung jawab kalian sendiri. Bahkan kalau di agama tanggung jawabnya yang di dunia akan dilakukan sampai ke akhirat. Ini tanggung jawab kalian. Kalau kalian dengan tidak ada orang berbaik, buat ya, itu akan jadi tanggung jawab. Ada sudah tidak ada di dunia ini, ininya masih. Makanya sampahku tanggung jawabku. Benar-benar bagaimana mengelola sampah yang sudah kita buat. Itu bagaimana sampah itu bisa menjadi manfaat. Nah, salah satunya sampah kompos ini. Kalau sudah dimasukkan biopori jadi kompos, nanti ditambahi M4 atau cairan, kalau tidak ada M4 cairan gula merah nggak apa-apa, gula merah dicairkan, dituangkan di dalam biopori biar cepat menjadi kompos ya. Ya, tadi molase ibu, molase bisa. Kalau di sini ada program dari Pak Supri, Pak Anggun, biasanya saya panggilnya Pak Ujo, tapi di sini barangkali tidak. Ya, jadi seperti itu ya, adik-adik, tentang pengolahan sampah yang sudah disampaikan. Ada dengan pengolahan sampah dengan listrik bank sampah. Bank sampah di sekolahan bisa dilaksanakan. Tadi sudah mendengarkan bank sampah, tentang bank sampah, teorinya bank sampah sudah. Halo, sudah ya, sudah belum? Sudah, iya. Jadi adik-adik nanti bisa membantu bank sampah untuk sekolahan. Sama seperti Pak Eko di kantor Dinas Lingkungan Hidup itu ada bank sampah. Semua pegawai yang ada di DLH wajib menabung sampah di DLH. Kalau di sini di SMP Negeri 2 Taru
itu juga diharapkan bisa dibentuk bank sampah, dan siswa-siswinya itu wajib membawa atau menabung sampah di bank sampah. So ya, kegiatan kalian mulai besok adalah belajar tentang 3A tadi. Benar 3A kan? Iya dong. Ya. 3A apa saja tadi? Ya. Kompos, itu kegiatannya. Apa tadi? Kegiatannya pembuatan kompos. Itu kegiatan loh ya, paham? Temanya gaya hidup berkelanjutan. Kegiatannya pembuatan kompos. Mari suara demokrasi. Ya, kegiatannya pemilihan ketua dan wakil ketua. Tema hari ini, tema kedua adalah gaya hidup berkelanjutan. Kegiatannya nanti pembuatan kompos. Sebelum pembuatan kompos ya, kamu harus tahu teorinya. Masa langsung gawe kok iso ya. Teorinya harus tahu ya. Oh, naik motor, orang nanti teori langsung kira gimana? Gaspol. Pasti kan berarti teori. Ya, duduk lagi. Ya.
gelar karya sekaligus penutupan proyek penguatan pelajar Pancasila tema gaya hidup berkelanjutan. Acara ini yang pertama akan diawali dengan pembukaan, kemudian sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Yang ketiga, penyerahan secara simbolis. Wabarakatuh. Bapak Ibu fasilitator kegiatan P5 tema 2 yang saya hormati dan saya banggakan, anak-anak peserta didik kelas 7 tahun pelajaran 2022-2023 yang saya sayangi, saya cintai dan saya banggakan. Hari ini adalah gelar karya sebagai penutupan kegiatan P5 tema 2. Produk karya, ya. Karyanya hari ini apa? Kompos. Nanti komposnya digunakan untuk. Nah, dari sini harusnya kalian tahu, kelas 7 perhatikan. Apa yang bisa kalian dapatkan? Memisahkan sampah. Ya, pengolahan sampah apa yang kalian buat menjadi kompos? Organik pinter. Ya, sampah organik dibuat menjadi kompos. Ke depan kita nanti bikin biopori. Ketika ada daun jatuh, daun kering bisa kamu masukkan ke dalam ember supaya jadi kompos. Yang kedua, sampah plastik kita buang atau dipilah menjadi sendiri. Saya lihat masih banyak sampah yang masih bertebaran. Harapan saya dari kegiatan P5 ini, kalian bisa mengolah sampah sedemikian rupa sehingga sekolah kita menjadi bersih. Sampah yang dihasilkan dari kalian atau daun-daun yang ada berjatuhan di sekolah dipisahkan, kemudian diolah, didaur ulang antara lain menjadi kompos, kemudian gelasnya itu bisa digunakan sebagai alat untuk pembibitan. Terima kasih anak-anakku yang hebat, sukses untuk kalian semua, hebat.